Halo, lanjut lagi ya. Di video yang ketiga masih bersama dengan saya, Intan Nurjana. Oke, sedikit perkenalan lagi ya. Saya akan menyampaikan yang ketiga mengenai cara Islam dalam menghadapi krisis. Apa atau bagaimana tanggapan secara dari segi Islam dalam menghadapi setiap krisis di negara kita sendiri? Oke, yang belum subscribe, saya ingetin lagi, jangan lupa pencet tombol subscribe. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara Islam saat terjadi krisis. Oke, yang paling pokok setiap permasalahan adalah mencari akar dari masalah. Nah, di sini terjadi krisis. Semisal ada terjadi suatu krisis, maka yang syarat kita lakukan adalah mencari akar masalah. Semisal karena upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang terus bertambah setiap bulan akibat dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga pemenuhan kebutuhan pun juga akan meningkat. Pemenuhan kebutuhan manusia itu ada dua, pemenuhan kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan pokok lainnya seperti jasa, ada kesehatan, keamanan, dan juga lain sebagainya yang harus dipenuhi untuk setiap insan manusia. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidup, persoalan bermula dari kebutuhan pokok baik seperti sandang, pangan, papan, dan juga pemenuhan kebutuhan lain seperti jasa adalah pendidikan, keamanan, kesehatan yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Nah, sehingga terjadi kondisi di mana banyak terjadi kelahiran tapi manusia masih di stuck atau di posisi tersebut, sehingga banyak kelangkaan lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran menyebar luas, merebak di mana-mana di setiap daerah, sehingga berdampak kepada ketidakmampuan seorang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu ada juga persoalan gaji yang rendah. Persoalan gaji rendah itu karena pemenuhan kebutuhannya juga tinggi. Maka saat gaji pun kecil, kebutuhan juga mahal, maka akan semakin kekurangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan mengkaji secara mendalam mengenai hukum-hukum Islam, kita dapati ada sebuah sistem atau prinsip, yaitu adalah prinsip ideologi Islam. Sehingga prinsip ini berusaha untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul di lingkungan kita secara fundamental dan juga komprehensif. Nah, kita hidup di negara kapitalis di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin pun juga semakin miskin. Karena kebutuhannya memang sudah berbeda dan juga cara untuk mencarinya pun juga semakin sulit karena zaman pun terus bergerak dan usaha pun juga harus lebih keras lagi, ibaratnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, Islam juga mewajibkan untuk secara mikro dengan menjalankan prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi Islam di sini adalah memiliki tujuan dan pelaksanaannya meliputi berbagai kebijakan yang penyelesaiannya bisa dari berbagai permasalahan hidup dalam ekonomi. Nah, politik ekonomi Islam di sini adalah menerapkan kebijakan yang bisa menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok individu secara keseluruhan, disertai dengan jaminan yang memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kebisaan mereka, sesuai dengan keahlian mereka yang telah mereka miliki. Nah, sebagai seorang manusia kita harus juga berusaha sesuai dengan kemampuan, berusaha sesuai dengan kita bisa, bekerja sesuai apa yang dengan kita sukai, dan setelahnya kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Islam juga menetapkan strategi politik yang harus dilaksanakan agar dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar, strategi pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi dua. Nah, dua itu tadi adalah pemenuhan kebutuhan pokok, meliputi sandang, pangan, dan juga papan. Nah, ada juga pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa, meliputi keamanan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, saat terjadi krisis, yang kita lakukan adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam atau sesuai dengan syariah Islam. Nah, dengan begitu akan bisa terrealisasi dengan baik. Setiap masyarakat juga memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki etos kerja yang tinggi, karena kita telah memegang Islam kepada diri kita, kepada jati diri kita, bahwa Islam tetaplah ada dan Allah selalu bersama kita di setiap kesusahan, di setiap masalah yang ada. Nah, ini di video yang ketiga sudah selesai ya teman-teman. Nanti masih ada lagi lanjut di video keempat dan juga kelima. Oke, terus ikuti ya. Jangan lupa ketik tombol subscribe untuk bisa mengikuti video aku selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.